Halo semuanya, kenalin aku adalah Dea Fortuna, mahasiswa dari S1 Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Sosial Angkatan 2024 dari Universitas Amikom Yogyakarta. Di video UAS kali ini, aku bakal ngebahas salah satu topik yang penting banget, terutama buat kita sebagai mahasiswa yang nantinya bakal terjun ke dunia kerja, yaitu membangun citra diri yang kuat dan profesional. Topik ini menurut aku pribadi menarik banget loh. Karena menurut aku citra diri itu bukan cuma soal penampilan, tapi juga soal sikap, cara kita berkomunikasi, dan gimana cara kita membangun kepercayaan orang lain terhadap kita. Nah, gampangnya citra diri itu adalah gambaran tentang kita sendiri. Bukan cuma gimana kita ngelihat diri kita sendiri, tapi juga gimana orang lain memandang kita. Jadi kalau kita ingin dikenal sebagai orang yang profesional, ya citra diri kita juga harus mencerminkan hal itu. Oke, selanjutnya, kenapa sih citra diri itu penting? Kalian pernah gak sih ketemu orang yang dari cara ngomongnya aja udah kelihatan meyakinkan? Atau yang kelihatan rapi dan berwibawa waktu presentasi. Nah, itu contohnya dari citra diri yang kuat. Kalau citra diri kita bagus, otomatis orang lebih percaya, lebih respect, dan peluang buat dapet kesempatan juga makin besar. Pasti kalian bertanya-tanya, gimana sih cara bangun citra diri yang profesional? Sebenarnya simple, tapi perlu dibiasain. Ada 4 hal penting. Yang pertama, penampilan. Gak harus mahal. Yang penting rapi dan sesuai situasi. Yang kedua, cara komunikasi. Biasakan ngomong jelas, sopan, dan jangan takut buat eye contact. Yang ketiga, sikap dan etika. Hal sepele kayak datang tepat waktu, hormat sama orang lain, itu ngaruh banget loh. Dan yang keempat, kemampuan atau skill. Terus upgrade diri. Kalau kita punya skill tapi nggak kelihatan profesional, sayang banget kan? Nah, ini tips praktis supaya citra diri kita makin kuat. Beberapa tips simple yang bisa langsung dicoba. Yang pertama, kenali diri sendiri. Jangan pura-pura jadi orang lain. Yang kedua, bangun personal branding, alias tunjukin keunikan kita. Yang ketiga, konsisten. Jangan cuma keren di awal doang. Yang keempat, bijak di media sosial. Ingat, postingan kita itu bagian dari citra diri juga loh. Oh iya, kalian juga harus hati-hati sama kesalahan ini. Banyak orang jatuh karena pencitraan berlebihan loh. Mereka pura-pura profesional, padahal di balik layar sikapnya beda. Kalau kata orang sih, asli lebih penting daripada pencitraan. Jadi, kalian harus jadi diri sendiri, tapi dengan versi terbaik. Nah, pada intinya, citra diri itu investasi jangka panjang. Gak bisa instan, tapi kalau dibangun terus, hasilnya bakal kerasa sendiri loh. Oke, sampai sini aja pembahasanku tentang citra diri. Kemudian aku bakal bahas apa sih itu personal branding. Jadi gini, personal branding itu kayak gimana sih kamu pengen dikenal sama orang lain? Mau dikenal sebagai orang yang profesional, kreatif, atau ramah? Semua itu bisa dibentuk lewat personal branding. Bukan cuma soal penampilan doang ya, tapi gimana cara kamu ngomong, sikap kamu di kerjaan atau di kampus, bahkan apa yang kamu posting di media sosial itu semuanya membentuk branding image kamu tahu. Oke, sekarang kita bakal bahas kenapa sih personal branding itu penting, terutama buat karir nih. Yang pertama, orang bakal lebih percaya sama kamu. Mau itu atasan, rekan kerja, atau klien, mereka akan lebih yakin kalau kamu punya citra yang kuat dan positif. Yang kedua, di dunia kerja tuh banyak banget orang yang punya skill mirip. Personal branding bikin kamu stand out, alias kelihatan beda dari yang lain. Dan yang gak kalah penting, branding yang kuat bikin kamu lebih mudah dapat kesempatan baru. Kadang tawaran kerja atau proyek bisa datang karena orang udah ngeh kalau branding kamu itu bagus. Eits, tapi jangan salah ya, personal branding itu beda banget loh sama pencitraan yang palsu. Kalau personal branding itu justru ngebantu kamu buat nunjukin versi terbaik dari diri kamu sendiri. Yang penting tetap jujur dan konsisten. Nah, terus apa aja sih yang perlu dipertimbangkan dalam membangun personal branding? Yang pertama, kenali diri sendiri dulu. Jangan skip ini, karena ini penting banget.
Sebelum kita mikirin mau dikenal sebagai siapa, kita juga harus kenal diri sendiri dulu. Kayak apa sih kelebihan kita, kekurangan kita, nilai hidup apa yang penting buat kita. Kalau kita sendiri gak yakin mau dikenal sebagai siapa, gimana orang lain bisa ngerti? Iya kan? Yang kedua, kamu harus tentukan kamu mau dikenal sebagai apa. Jangan ngambang, mau dikenal sebagai orang yang profesional atau kreatif, atau mungkin pengen dikenal sebagai orang yang bisa diandalkan. Kamu harus pilih supaya personal brandingmu itu jelas dan spesifik. Kalau semuanya kamu ambil, jatuhnya malah bingung sendiri. Yang ketiga, konsisten itu kunci banget loh. Branding itu gak cukup pas interview kerja doang atau pas lagi di depan kamera. Kamu harus konsisten. Dari cara berpakaian, cara ngomong, cara nulis caption di medsos, semua harus jalan sama image yang kamu bangun. Orang itu inget yang konsisten, bukan yang asal-asalan. Yang keempat, skill itu harus di-upgrade. Ini nih yang sering dilupain. Personal branding udah keren, tapi skillnya kosong. Itu sama aja bohong. Jadi sambil ngebangun citra diri, jangan lupa terus belajar dan asah kemampuan. Karena branding kamu bakal makin kuat kalau ada bukti nyatanya. Yang kelima, jejak digital jangan dianggap remeh. Sekarang tuh orang gampang banget tahu nyari informasi tentang kita, cukup cek media sosial kita aja. Makanya penting banget buat ngejaga apa yang kita posting. Jangan sampai personal branding kita di dunia nyata udah keren, di media sosial malah hancur gara-gara postingan yang gak nyambung. Yang keenam, jaringan relasi juga bagian dari branding loh. Personal branding bukan cuma soal diri sendiri, tapi juga gimana cara kita bangun relasi. Sikap kita ke orang lain itu bagian dari branding juga. Kalau kita dikenal ramah, helpful, atau reliable, orang lain yang akan bantu promosiin citra diri kita. Yang ketujuh, tunjukin lewat aksi, bukan cuma omongan. Branding itu bukan sekedar kata-kata, yang penting bukti nyata. Misalnya, kamu pengen dikenal sebagai orang yang suka berbagi ilmu, ya jangan ngomong doang, tapi sering-sering sharing ilmu, bikin konten, atau jadi volunteer. Yang terakhir, terima feedback, jangan ngotot. Kalau kita ngerasa udah keren padahal di mata orang lain citra kita beda, makanya penting buat dengerin feedback. Itu bukan buat ngejatuhin, tapi biar kita bisa ngeliat kekurangan dan terus memperbaiki citra diri kita. Kalian pernah gak sih ngerasa kerja keras udah maksimal, tapi kok kayak keberadaan kita tuh kurang kelihatan gitu di kantor atau di komunitas? Nah, aku bakal sharing gimana sih caranya mempromosikan diri sendiri dengan cara yang elegan, tanpa harus terkesan sombong atau cari muka. Yuk dengerin. Yang pertama, biar karya yang bicara. Pertama, pastiin dulu hasil kerja kita tuh emang bener-bener stand out. Karena promosi diri itu gak akan ada artinya kalau hasil kerja kita biasa aja. Jadi, tunjukin lewat kualitas dan komitmen. Gak perlu overclaim, cukup tunjukin lewat bukti aja. Yang kedua, ikut proyek atau kegiatan tambahan. Jangan takut ambil kesempatan buat ikut proyek di luar jobdesk kita. Misal ikut panitia event kantor atau jadi volunteer di komunitas. Itu cara jitu supaya orang lain, apalagi atasan, makin kenal sama kita. Yang ketiga, jadi orang yang bisa diandelin. Kalian harus jadi orang yang gampang dihubungin, suka bantuin, dan gak pelit ilmu. Kadang orang bakal ingat siapa orang yang suka nolong kita. Dan yang terakhir, jangan ragu buat kasih ide atau pendapat saat meeting. Speak up itu bukan cari muka, tapi nunjukin kalau kita peduli dan punya pemikiran. Kalian pernah gak sih ngerasa susah banget bangun personal branding? Tenang, aku kasih 3 tantangan utamanya dan gimana cara ngatasin secara simpel. Kalian pasti pernah kan takut nilai sombong sama orang lain atau takut dibilang cari muka? Kuncinya jangan fokus ke pencapaian pribadi, tapi ke kontribusi juga. Ceritain proses belajarnya, bukan cuma hasil akhirnya. Bingung mau branding sebagai apa? Banyak yang bingung, kayak aku ini dikenal sebagai apa sih? Tipsnya, cari keunikan dari kombinasi skill kamu. Gak harus wah, yang penting relevan dan yang kamu suka. Terus kalian ngerasa gak konsisten? Ini mah masalah klasik, semangat di awal doang. Solusinya mulai dari langkah kecil. Misal seminggu sekali sharing-sharing insight kamu di media sosial. Rutin ya, bukan heboh sesaat.
Jadi, branding diri itu soal konsisten nunjukin value, bukan pamer. Mulai aja dulu, jangan nunggu perfect. Semangat ya! Ingat, personal branding itu proses, bukan hasil instan. Jadi, nikmati prosesnya dan tetap konsisten jadi versi terbaik dari diri kamu sendiri. Kalau konten ini bermanfaat, jangan lupa like sama komen ya teman-teman. Mungkin cukup di sini aja video aku kali ini. Bye bye semuanya.